Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita sama-sama belajar lagi tentang geografi di kelas 12 bersama Ibu tentunya, Ibu Saripah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tata ruang wilayah baik itu nasional, provinsi, maupun kota dan kabupaten. Yuk kita simak sama-sama. Tata ruang wilayah nasional adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan ini berlaku selama 20 tahun yang ditinjau kembali setiap 5 tahun sekali. Rencana tata ruang wilayah nasional dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan yang pertama, ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan juga berkelanjutan. Yang kedua, keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang ketiga, keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Yang keempat adalah keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Yang keenam, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. Yang kedelapan, keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor. Dan yang terakhir, kesembilan, pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Di dalam pelaksanaannya, perencanaan tata ruang ini mengalami tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh negara kita. Nah, tantangannya apa saja sih? Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama, negara kita merupakan negara yang banyak sekali terjadi bencana alam. Karena negara kita merupakan negara pertemuan 3 lempeng besar dunia. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat dari segi jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Ditambah lagi banyaknya atau tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Ditambah lagi dengan kesenjangan antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Ada wilayah yang sangat maju dan juga ada wilayah juga yang masih terbelakang. Kemudian di Indonesia juga terdapat krisis pangan, krisis energi, ataupun krisis air yang kemudian juga terjadinya perubahan iklim global. Nah, selain tantangan, kita juga mengalami permasalahan yang dihadapi ketika menerapkan tata ruang wilayah. Yang pertama adalah adanya penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan. Misalnya, kawasan resapan air digunakan untuk permukiman, atau misalnya kawasan hutan digunakan untuk perkebunan. Kemudian ada lagi permasalahan yang kedua, terjadinya alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan ini biasanya terjadinya konflik kepentingan antar sektor, baik itu kehutanan, pertambangan, lingkungan, ataupun prasarana wilayah. Nah, contoh dari alih fungsi lahan ini misalnya yang tadinya daerah itu merupakan hutan lindung atau hutan, kemudian dirubah menjadi perkebunan. Nah, ini merupakan alih fungsi lahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah meningkatnya kebutuhan lahan bagi masyarakat, di mana hal ini berhubungan dengan tingginya angka kenaikan jumlah penduduk di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah menurunnya kawasan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, kawasan resapan air. Nah, ini juga menyebabkan meningkatnya daerah aliran sungai yang kritis, sehingga banyak terjadi degradasi kualitas lahan. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan Ibu tentang tata ruang wilayah dan juga bagaimana permasalahannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.